Baik teman-teman, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini kita masuk di mata kuliah ergonomi produk. Sebelum mata kuliah ini kita mulai, baiknya teman-teman kita semua berdoa dulu agar apa yang kita laksanakan hari ini bisa jadi berkah, jadi berkat buat kita semua. Berdoa menurut keyakinan dan kesetiaan, dipersilakan. Baik, terima kasih. Oke teman-teman, sebelum kuliah ini saya mulai, saya minta tolong kalau bisa on cam ya, kalau bisa ya. Jadi biar saya bisa melihat wajah teman-teman juga. Baik, saya akan share screen dulu sebentar. Oke, oke, sudah berubah ya layar saya ya. Oke, mata kuliah ini adalah mata kuliah ergonomi produk, di mana di minggu ini saya akan menjelaskan kepada teman-teman tentang RPS. Apa itu RPS? RPS adalah rencana pembelajaran semester. Jadi di mata kuliah ini kita akan mengetahui dalam satu semester ini kira-kira kita dalam mata kuliah ini mau ngapain aja. Nah, sebelum kita lari ke sana, mata kuliah ini deskripsinya adalah eh, Anda bisa memahami bagaimana interaksi manusia dengan mesin, lingkungan dalam sistem kerja, konsep ergonomi, konsep lingkungan kerja, konsep antropometri tubuh manusia, dan desain sistem kerja ergonomi. Ini deskripsi mata kuliah ekonomi produk. Deskripsi ini saya ambil dari silabus teman-teman, jadi apa yang sudah dibuat di silabus, kemudian saya harus sampaikan kepada teman-teman mahasiswa semua, agar teman-teman ketika mengambil mata kuliah ini, teman-teman tahu larinya nanti akan kemana. Kemudian untuk capaian pembelajaran mata kuliah ini ada beberapa. Nomor satu, teman-teman mahasiswa mampu menjelaskan sistem otot dan gerakan manusia oleh sistem syaraf. Posisi anggota tubuh manusia dalam menghasilkan gaya dan perencangan sistem kerja dan kalibrasi tubuh. Itu untuk CP atau capaian pembelajaran yang pertama. Untuk capaian pembelajaran yang kedua, mahasiswa dapat memahami perancangan tempat kerja, posisi tubuh dalam melakukan kerja. Untuk capaian pembelajaran yang ketiga, teman-teman mahasiswa mampu mengkonsumsi mampu memahami konsumsi energi untuk aktivitas kerja. Artinya ketika kita mau membuat sebuah aktivitas kerja, kita harus mengeluarkan energi. Kita harus mengeluarkan sesuatu yang bisa membuat kita bekerja dengan baik lah. Itu bagaimana caranya? Nanti kita akan belajar itu. Kemudian capaian pembelajaran selanjutnya adalah teman-teman mahasiswa dapat memahami pemindahan bahan secara manual. Setelah itu, CP selanjutnya, teman-teman mahasiswa memahami prinsip kerja metodologi kerja, di mana metodologi kerja di sini yang dimaksudkan adalah metodologi kerja yang berkaitan dengan ergonomi. Setelah itu ada CP selanjutnya, teman-teman mahasiswa memahami prinsip hubungan manusia dengan mesin dalam sistem kerja. Lalu ada mahasiswa memahami prinsip komunikasi lingkungan kerja dengan manusia. Untuk capaian pembelajaran selanjutnya, mahasiswa mampu memahami panca indera manusia saat mendapatkan rangsangan dari sebuah produk. Selanjutnya, mahasiswa memahami hubungan respon tubuh manusia dengan produk. Kemudian ada mahasiswa memahami prinsip pengendalian mesin oleh manusia. Lalu ada mahasiswa memahami prinsip faktor psikologis dan lingkungan dalam perancangan sistem kerja. Ada juga mahasiswa mampu membuat model komputasi ergonomi secara grafis. Dan yang terakhir, pengetahuan untuk kemampuan dalam analisis dan keputusan visual ke dalam benda pakai meliputi pengetahuan mengenai dasar kajian objek visual dengan orientasi pada aspek formal, dasar kajian objek visual dengan orientasi pada aspek manusia sebagai subjeknya, kemudian penerapan teori kajian objek visual yang berorientasi pada aspek formal dan aspek subjek atau manusia sebagai perangkat analisis visualnya. Dari CP ini harapannya nantinya teman-teman ketika lulus mata kuliah ekonomi produk ini, teman-teman bisa memahami apakah ergonomi ini kaitannya sangat erat dengan produk. Karena tidak ada produk di dunia ini yang tidak berhubungan dengan ergonomi.
Jika ada sebuah produk kemudian tidak ada kaitannya dengan ekonomi, maka bisa dikatakan produk tersebut bukan merupakan produk. Teman-teman bisa menulis sebuah tulisan artikel ilmiah, di mana artikel ilmiah ini nantinya harus bisa disubmit di tempat-tempat penerbitan jurnal. Boleh itu jurnal yang terakreditasi maupun jurnal yang belum terakreditasi. Minimal ketika teman-teman kuliah di sini, teman bisa mencoba bagaimana rasanya ketika mau menerbitkan sebuah jurnal. Bagaimana rasanya ketika kita sudah submit, kemudian jurnal yang kita kirim itu ternyata banyak revisi. Setelah direvisi, kemudian nanti ada beberapa cara untuk mulai mengerjakannya dari awal lagi, dari tengah-tengah atau dari mana. Nah, itu nanti kita akan belajar di sini. Kemudian, di minggu kedua, ada penjelasan fungsi ergonomi dan konsep dasar ergonomi. Di mana ini penjelasan sederhana bahwa ekonomi ini dasarnya bagaimana, kenapa kita harus butuh ekonomi dan seterusnya. Lalu di minggu ketiga ada hubungan manusia, alat, mesin, dan lingkungan. Di mana di minggu ketiga ini akan saya berikan tugas pertama untuk teman-teman. Jadi tugas ini nanti akan berkaitan dengan materi-materi yang saya sampaikan ke teman-teman. Setelah itu, di minggu keempat, ada penjelasan reliabilitas dan komponen manusia, mesin, alat, dan lingkungan. Di minggu kelima, ada penjelasan tentang antropometri dan sejarah antropometri. Di minggu keenam, ada penjelasan presentil, antropometri struktural, dan kemudian di minggu ini akan saya berikan tugas kedua, di mana tugas kedua ini merupakan bagian dari materi yang saya berikan sebelumnya. Teman-teman tinggal mengkolap saja, kemudian mengerjakan untuk jadikan tugas kedua. Setelah itu di minggu ketujuh kita akan menjalani minggu ketujuh dengan materi pengukuran data antropometri, di mana data antropometri yang akan kita ukur nanti adalah data antropometri orang Indonesia. Kebetulan kita ada di Indonesia, maka datanya data yang harus ada di Indonesia, bukan data orang luar negeri, gitu ya. Setelah minggu ketujuh kita nanti ada UTS atau ujian tengah semester, di mana ujian ini merupakan kompilasi dari materi-materi yang saya sampaikan dari minggu pertama sampai minggu ketujuh. Nanti setelah minggu ketujuh, di minggu ketujuh ada UTS, minggu ke-8, lalu ada minggu ke-9. Minggu ke-9 adalah materi yang saya berikan adalah pengujian desain untuk memenuhi ekonomi dan sistem kerja. Kemudian di minggu ke-10 ada penjelasan tentang visual acuity dan tingkat kebisingan suara. Setelah itu nanti akan saya bagikan tugas untuk teman-teman semua, di mana tugas ini merupakan tugas ketiga. Tugas ini tugas yang menurut saya nanti akan cukup menyenangkan, karena nanti teman-teman akan mencoba menggali data tentang apa itu suara, kemudian apa itu visual acuity, di mana visual acuity merupakan ketajaman mata ketika melihat sebuah objek. Apakah matanya bisa dikatakan mata normal, apakah matanya mengalami kelainan seperti mata yang minus, plus, silinder, dan seterusnya. Itu nanti kita akan bicara di minggu ke-10, teman-teman. Setelah itu, di minggu ke-11 ada penjelasan pengaruh bising terhadap tenaga kerja, di mana kebisingan, kemudian pencahayaan, itu juga bagian dari ekonomi. Di minggu ke-12 ada aspek pencahayaan dalam ekonomi. Di minggu ke-13 kita akan bicara panjang lebar tentang nilai ambang batas pencahayaan. Kemudian di minggu ke-14 ada penjelasan ekonomi dan K3 tentang keselamatan kerja. Setelah itu di minggu ke-14 akan saya berikan tugas lagi atau tugas keempat di mata kuliah ini sebelum UAS. Tugas ini yang diberikan agar teman-teman bisa memahami kaitan antara ergonomi dan keselamatan kerja. Setelah itu di minggu ke-15 ada penjelasan cara menganalisa menggunakan analisa ergonomi. Setelah itu baru kita UAS. Jadi total dalam satu semester ini kita akan bertemu selama 15 kali pertemuan tambah 2 yang ujian UAS dan UTS. Jadi totalnya ada 16 pertemuan, teman-teman. 16 pertemuan ini nanti kita akan jalani bersama dan kita akan dan nanti saya akan sesapi dengan tugas-tugas tadi. Ada 4 tugas selama satu semester ini.
Di mana tugas ini nanti akan berjalan dan akan saya berikan apa yang harus dikerjakan. Kira-kira nanti tugas ini apakah cukup 1 orang kah, 2 orang kah, atau bagaimana? Nanti akan saya jelaskan. Dari problematika desain. Yang ketiga, membuat dan melakukan analisa ekonomi untuk menyelesaikan masalah desain. Dalam hidup pasti banyak masalah, tapi di dunia desain produk, kita menyelesaikan masalah tersebut dengan cara desain produk. Jangan sampai masalah-masalah yang ada tersebut kita tidak bisa menyelesaikan dengan cara desain produk. Yang nantinya ketika keluar sebuah hal baru itu merupakan solusi dari permasalahan yang ada. Yang keempat, tujuan dari mata kuliah ini adalah menghasilkan produk yang berbasis ergonomi. Yang terakhir, mengenal dan memahami korelasi antara ergonomi dan manusia, di mana antara manusia dan ergonomi itu saling keterkaitan dan saling keberlanjutan satu sama lain. Kemudian sistem pembelajaran di mata kuliah ini, mata kuliah produk ini merupakan mata kuliah 2 SKS. Waktu perkuliahan ini kita akan jalani dalam 1 minggu selama 100 menit. Di mana 100 menit ini akan saya bagi menjadi 2 bagian. Yang pertama, penyampaian materi selama 60 menit, kemudian asistensi tugas selama 40 menit, dan ini sifatnya fleksibel. Jika ada tugas, maka saya akan berikan waktu 40 menit kita untuk asistensi. Jika tidak ada tugas, maka selama 100 menit tersebut saya akan berikan materi-materi yang akan saya sampaikan. Teman-teman boleh, ketika dalam perkuliahan ini, jika merasa ada yang tidak sepakat dengan apa yang saya sampaikan atau tidak mengerti dengan apa yang saya sampaikan, saya boleh untuk di stop atau diinterupsi. Saya boleh untuk ditanya, Pak ini kenapa, ini bagaimana, ini harusnya bagaimana. Saya siap. Saya tidak menutup pintu bahwa teman-teman jika mau mengkritik saya juga ready. Boleh mengkritik saya dengan baik. Silakan. Jika teman-teman sungkan ketika lagi kuliah, boleh juga teman-teman menghubungi saya via via handphone, boleh itu japri saya untuk bertanya dengan apa yang kalian kurang paham atau apa yang teman-teman tidak mengerti. Boleh. Akan tetapi tolong diingat ketika menghubungi saya, kadang-kadang saya kalau jawabnya tidak fast respon, mohon bersabar. Biasanya saya tidak fast respon biasanya. Kalau begitu, saya minta tolong teman-teman untuk sabar menunggu jawaban saya. Tapi saya siap untuk dihubungi. Untuk sistem penilaian mata kuliah ini, saya ada beberapa jenis penilaian, ada 3 jenis penilaian. Yang pertama adalah nilai tugas, kemudian ada nilai presentasi, ada nilai tata krama. Di sisi lain juga ada penilaian tentang tentang UTS, ada UAS, kemudian ada absen juga. Ada 2 kali pengumpulan tugas sebelum UTS dan 2 kali pengumpulan tugas sebelum UAS. Seperti yang saya jelaskan tadi ketika saya membahas RPS, maka di mata kuliah ini intinya ada 4 tugas, di mana tugas-tugas ini 2 kali sebelum UTS dan 2 kali sebelum UAS. Kemudian yang ketiga, pengumpulan tugas besar merupakan tugas membuat sebuah karya ilmiah yang saya garis bawahi di sini, jika bisa atau mampu dimasukkan ke dalam sebuah jurnal atau teman-teman mampu untuk ngupload atau submit tulisan atau karya ilmiah teman-teman ke sebuah jurnal. Jika mampu, jika dirasa mengalami kesulitan atau kendala, ya enggak apa-apa. Teman-teman bisa konsultasi sama saya. Kemudian untuk bentuk tugas atau bentuk laporannya ketika nanti mau membuat tugas, ada beberapa bab yang harus dilalui. Yang pertama adalah bab 1 tentang pendahuluan. Yang kedua ada bab 2 tentang kajian pustaka, bab 3 tentang metodologi, bab 4 tentang studi kasus. Jika studi kasus ke lapangan teman-teman mengalami kesulitan, saya perkenankan boleh untuk melakukan studi literatur. Kemudian yang kelima, melakukan analisa ekonomi, di mana bab 5 tersebut adalah isinya tentang analisa. Karena mata kuliah ini mata kuliah ekonomi, maka penekanannya, analisanya adalah analisa ekonomi. Kemudian setelah dianalisa nanti keluar bab 6, di mana bab 6 ini merupakan hasil dari analisa tadi, merupakan desain alternatif. Setelah teman-teman analisa, maka muncul sebuah alternatif atau desain alternatif.
Dan bab 7 yang terakhir adalah kesimpulan dan saran. Setelah itu ada daftar pustaka, di mana daftar pustaka ini harus bisa dibuat dengan baik, teman-teman. Jangan sampai ketika teman-teman membuat daftar pustaka yang dibuat kurang baik. Khusus untuk daftar. Kemudian di setiap materi yang saya berikan pada setiap minggu, saya akan memberikan literatur untuk teman-teman sebagai bahan ketika nanti akan membuat tugas. Sebagai bahan untuk mengerjakan apa yang harus dikerjakan. Di mana literatur ini akan saya kirim ke teman-teman setiap minggu setelah perkuliahan. Jadi, jika nanti saya agak telat, mohon saya diingatkan, Pak, Pak, materinya belum dikirim atau literaturnya agak lama, Bapak segera kirim, Pak. Tolong saya diingatkan begitu, karena takutnya nanti saya lupa. Kemudian untuk tugas-tugas di mata kuliah ini, untuk pembagian kelompok, satu kelompok maksimal 2 mahasiswa. Problemnya adalah ada beberapa mahasiswa ketika disuruh berkelompok mereka tidak begitu oke, alias Pak, saya lebih enak sendiri daripada berkelompok. Kalau berkelompok kadang-kadang teman saya tidak begitu membantu pekerjaan tugas ini, maka saya memilih untuk sendiri. Itu juga boleh. Saya perkenankan teman-teman untuk bekerja sendiri jika dirasa kalau berkelompok itu memberatkan. Tapi kalau tidak, ya silakan berkelompok dengan maksimal satu kelompok 2 orang. Kemudian ini adalah beberapa contoh dari jurnal-jurnal ekonomi, di mana teman-teman nanti bisa mengambil contoh ini sebagai rujukan. Yang pertama ada jurnal Dimensi Interior. Judul jurnalnya adalah Evaluasi Ekonomi dalam Perancangan Desain. Jika teman-teman mau upload atau mau submit jurnal, bisa ke jurnal ini. Ada beberapa cara, ada beberapa tata cara untuk submit jurnal. Tidak semua jurnal sama. Beberapa ketika mau upload jurnal, biasanya setiap publisher atau setiap penerbit memiliki template berbeda-beda. Silakan teman-teman ikuti template dari setiap jurnal yang mereka buat. Contoh kedua ada contoh ini dari jurnal Iptek. Kebetulan jurnal yang ditulis adalah Kajian Psikologi Desain Interface sepeda motor matic tentang pengaruh cara orang berkendara. Ini juga bagian dari ekonomi, teman-teman. Maka bisa dijadikan sebuah rujukan. Setelah itu yang terakhir contoh jurnal adalah jurnal proporsi. Kebetulan jurnal ini judulnya adalah Desain Alat Bantu Fisioterapi Berdiri, Duduk, dan Berjalan untuk Anak Penyandang Serebral Spastik Triplegia. Jadi membuat sebuah alat untuk membantu anak-anak disabilitas agar dia bisa meringankan beban hidupnya. Karena anak-anak disabilitas pasti susah untuk melakukan aktivitas normal. Maka ada bantuan desain di sini. Kebetulan jurnal ini membahas tentang membuat alat untuk membantu dia bisa duduk mandiri, berdiri mandiri, dan berjalan mandiri. Kira-kira itu yang saya sampaikan kepada teman-teman. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Silakan. Mbak Vincent Meliana, silakan Mbak Vincent. Pak, saya mau tanya, ergonomi itu penting nggak sih Pak buat desain produk dan contohnya penerapannya itu kayak gimana Pak? Terima kasih Pak. Baik, pertanyaan bagus. Penting nggak sih desain produk itu untuk manusia begitu ya Mbak ya? Desain produk itu untuk desain apa? Apakah ergonomi penting untuk desain produk? Baik. Desain produk merupakan sebuah cabang ilmu di mana kita membuat sebuah desain, di mana kita membuat sebuah produk baru, dan produk ini nantinya akan digunakan oleh manusia. Manusia ketika menggunakan sebuah produk pasti ada kaitannya sama ekonomi, baik itu ukuran tangan, kemudian ukuran badan, antrometri dan segala macam. Maka apakah ekonomi penting untuk desain produk? Sangat penting. Karena jika sebuah produk atau desain produk tidak ada ekonominya, dikatakan bahwa produk tersebut produk gagal, tidak bisa dikatakan produk yang baik. Begitu Mbak Vincentia. Baik, lainnya ada lagi yang tanyakan teman-teman untuk minggu pertama ini? Silakan.
Wahyu Yoga Aditya, silakan. Saya mau bertanya, Pak, apakah interface bagian dari ergonomi? Terus kira-kira kalau bagian dari ergonomi sebelah mananya ya, Pak? Terima kasih, Pak. Baik. Interface merupakan bagian dari ergonomi. Ya, saya katakan ya. Interface merupakan bagian dari. Oh maaf, kemute ya. Interface memang merupakan bagian dari ergonomi. Kalau kena matahari nggak kelihatan, orang yang pakai interface-nya nggak kelihatan, maka itu bukan produk yang baik kan. Jadi butuh sentuhan ergonomi di situ. Maka interface memang merupakan bagian dari ergonomi. Mananya banyak, dari warnanya, dari bentuk desain interface-nya, kemudian dari cara interface tersebut memberikan informasi kepada penggunanya, entah itu tipografinya, entah itu visualnya, dan segala macamnya. Maka bisa saya katakan bahwa interface merupakan bagian dari ergonomi. Begitu ya, Mas Wahyu, bisa terjawab ya? Ya, Pak, terima kasih. Baik, sama-sama. Selanjutnya ini ada lagi, Dimas Alifianto. Silakan Mas Dimas. Iya Pak, jika sebuah produk kalau tidak ada ergonominya, apakah efek untuk user atau pengguna? Baik, jika sebuah produk kemudian tidak ada part ekonominya begitu Mas ya, apakah ada efek untuk pengguna atau usernya? Ya, sama seperti ini. Kalau Anda mau pergi dari kampus mau ke Jakarta, akan tetapi Anda pengen naik pesawat. Masalahnya pesawatnya nggak terbang, tapi jalan. Berantakan akhirnya kan. Itu analoginya sama seperti ini, sama seperti itu tadi. Jadi jika ada sebuah produk, kemudian nggak ada ekonominya, ya tidak akan berjalan dengan baik. Kenapa? Karena produk sudah bisa kita pastikan, produk tersebut pasti butuh ekonomi. Kenapa begitu? Ya, ekonomi itu bagian dari produk dan bagian dari manusia. Jadi kalau sebuah produk nggak ada ekonominya, ya produk tersebut nggak ekonomis, pasti nggak nyaman dipakai, pasti tidak aman, tidak nyaman, tidak tidak safe, nggak safety dan segala macamnya. Maka bisa dikatakan bahwa jika produk tidak ada ekonominya, saya katakan bahwa produk tersebut produk gagal. Pastikan dulu kalau membuat sebuah produk atau mendesain sebuah produk, dipastikan dulu Mas, itu sudah ada analisa ekonominya. Agar apa? Agar nantinya kalau digunakan sama user atau pengguna, itu aman, nyaman, dan tidak mengalami kendala apapun terhadap usernya. Begitu ya Mas Dimas ya? Baik, ada lagi yang ditanyakan teman-teman? Sudah cukup paham untuk mata kuliah yang saya sampaikan ini? Baik, kalau dirasa sudah oke, sudah cukup paham, maka hari ini mungkin bisa saya akhiri ya. Kita ketemu lagi minggu depan, di minggu selanjutnya dengan bahasan yang saya jelaskan tadi. Semoga mata kuliah hari ini bisa membawa berkah untuk kita semua dan berkat untuk kita semua. Kita bisa memahami dan bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Terima kasih sekali lagi saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Jika ada sesuatu yang mau ditanyakan, saya siap untuk dihubungi secara personal di chat, baik itu di HP atau di sosial media. Terima kasih, selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.